Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Ajurumiyah. Kita menggunakan kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang babul istisna, bab istisna. Diterangkan oleh pensyarah Asy-Syaikh Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala, wal ikhraju bi illa. Yang namanya istisna adalah mengecualikan menggunakan illa au ihda akhwatiha, atau menggunakan salah satu dari saudara-saudaranya illa. Kemudian wa huruful istisna isamaniyatun. Dan huruf-huruf istisna itu ada 8 yang sebenarnya tidak semuanya huruf ya, tapi ada yang isim, ada yang fi'il. Ya, sehingga secara umum namanya adalah adat istisna. Wahia illa. 8 itu yang pertama illa. Nahu qaumal qaum illa zaidan. Kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Ya, berarti Zaid itu yang tidak berdiri di antara kaum tersebut. Qaumal qaumu fi'lun wa fa'il. Maka qaumal qaumu adalah fi'il dan fa'il. Wa illa ada istisna'in. Sedangkan illa itu adalah adat istisna. Adat artinya alat atau piranti. Dalam hal ini illa jenisnya adalah huruf, sehingga disebut sebagai huruf istisna. Wa zaidan mansubun bi illa. Sedangkan zaidan itu dinasab oleh illa. Ala istisna'i karena menjadi mustasnanya. Ya, atau menjadi istisnanya. Kemudian wa ghairu dan ghairu. Nahu qaumal qaumu ghairu zaidin. Ya, qaumal qaumu ghaira zaidin. Kaum itu telah berdiri ghaira zaidin, kecuali Zaid. Wa ghaira mansubun ala istisna'i. Maka ghaira itu dinasab karena sebagai istisnanya, sedangkan wa zaidin mudhaf ilaihi. Dan zaidin adalah mudhaf ilaihi. Wa siwa wa suwa wa sawaun. Kemudian ada istisna yang lainnya, ada siwa, suwa, sawa. Nahu qaumal qaumu siwa zaidin. Kaum itu telah berdiri selain Zaid. Fasiwa mansubun ala istisna'i. Maka siwa ini dinasab karena sebagai istisna bi fathatin muqaddaratin, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Ya, karena dia adalah isim maqsur, ya. Alal alifi, pada huruf alifnya, lit ta'adzuri, karena ta'adzur yaitu ketidakmumkinan memberikan harokat pada huruf alif. Itulah makna at-ta'adzur. Wa zaidin mudhafun ilaihi. Sedangkan zaidin adalah mudhaf ilaihnya. Kemudian wa khala, wa ada, wa hasya. Khala, ada, dan hasya. Ya, berarti jumlahnya sudah 8 ya. Nahu qamal qawmu khala zaidan. Wa ada amron, wa hasya baqaran. Kaum itu telah berdiri kecuali Zaid, kecuali Amr,
kecuali waqr. Fa khala fi'lun madhin, maka khala adalah fi'il madhi. Wa fa'iluhu dhamirun, fa'ilnya adalah sebuah dhamir ya'udzu alal qa'imil mafhumi min qaumal qaumu. Dhamir yang kembali kepada yang berdiri yang dia sudah dipahami dari kalimat qaumal qaumu. Wa Zaidan, sedangkan Zaidan mansubun alal maf'uliyati bi khala. Sedangkan Zaidan dinasab karena sebagai maf'ul oleh fi'il khala. Wa huwa istisna'un fil ma'na. Dan itu adalah istisna secara makna. Idzil makna idza jawazal qa'imu Zaidan khalafahu. Bahwa bimansilati qamal qaumu illa Zaidan. Karena maknanya idza jawazal qaumu Zaidan, apabila kaum itu melewati Zaid, ai khalafahum artinya menyelisih Zaid. Sehingga kalimat qamal qaumu qala Zaidan itu bahwa bimanzilati sama dengan kedudukan kalimat qamal qaumu illa Zaidan, sama. Wa misluhu ada, demikian juga ada amron wa hasya baqran, ya cara memahaminya sama persis. Ada fi'il madhi amron maf'ul bihnya, hasya fi'il madhi baqran maf'ul bihnya. Fa'ilnya adalah dhamir huwa yang hukumnya wajib. Kembali kepada al-qaim yang sudah dipahami di situ. Kemudian fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Ya, kemudian dirinci tentang hukum mustasna. Maka mustasna menggunakan illa itu selalu dinasab. Maka perlu diingat, ada mustasna menggunakan illa yang setelah illa pasti nasab. Kapan itu? Idza kana al-kalamu taman mujaban. Ketika kalamnya berupa kalam tam mujab. Sehingga kata kuncinya kalam tam mujab. Hafalkan saja kalam tam mujab, kalam tam mujab gitu ya. Apabila kalam tam mujab pasti setelah ila dibaca dengan nasab, itu pasti. Kemudian kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan tam dan apa yang dimaksud dengan mujab. Maka at-tamu huwa alladhi dzukira fihi al-mustasna wal mustasna minhu. Yang namanya tam adalah kalam yang di dalamnya disebutkan mustasna beserta mustasna minhunya. Ini namanya kalam tam. Sedangkan wal mujabu wal musbatu, yang namanya kalam mujab adalah kalam musbat, istilah lainnya kalam musbat. Apa maknanya? Ai alladzi lam yadkhulhu alladzi lam yadkhulhu nafyun wala nahyun wala istifhamun. Yaitu kalam yang tidak didahului oleh nafi, tidak didahului oleh nahi, tidak didahului oleh istifham. Contoh kalam tam mujab. Nahu qamal qaumu illa Zaidan. Ini contoh kalam yang mana merupakan kalam tam dari sisi sudah disebutkan mustasna minhunya, mujab dari sisi tidak ada nafinya. Qamal qaumu, qaum itu telah berdiri ila Zaidan kecuali Zaid. Yang dimaksud tam adalah kalam yang sudah sempurna. Ketika ada fi'il lazim, maka di sana ada fa'ilnya. Contohnya qoma, ini fi'il lazim. Lalu disebutkan fa'ilnya, berarti namanya sudah tam, ini kalamnya tam. Sehingga setelah illa dibaca dengan nasab illa Zaidan. Tidak boleh illa Zaidun.
Beda kalau kalamnya enggak tam ya, tidak tam. Ya, nanti masuk pembahasan yang berikutnya. Faqamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Maka qaumal qaumu adalah fi'il beserta fa'ilnya. Wa illa adat istisna'in. Dan illa adalah adat istisna. Wa zaidan mansubun ala istisna'i bi illa. Dan zaidan dia dinasab karena sebagai mustasnanya illa. Ya, silakan direnungkan ya. Contoh dari kriteria pertama ketika mustasna oleh illa, jenis kalamnya tam mujab, pasti mustasnanya apa? Mansub, dibaca nasab. Kemudian wa kharajan nasu illa amran. Contoh yang kedua ya. Wa kharajan nasu illa amran. Manusia telah keluar kecuali amr. Wa huwa misluhu fil i'rab. Ya, maka kalimat ini sama dengan kalimat sebelumnya secara i'rabnya. Fakullun minal misalaini, maka masing-masing dari dua contoh tadi ta'amun mujabun, namanya kalam tam mujab. Qamal qaumu ila zaidan, contoh kalam tam mujab. Kharajan nasu ila amran, juga contoh kalam tam mujab. Maka yajibu fihi nasbul mustasna, wajib dinasab mustasnanya. Tidak boleh illa zaidun, tidak boleh illa zaidin, harus illa zaidan, illa amran. Fa in kana mustasna min jinsil mustasna minhu yusamma istisna'u muttasilan. Kemudian mustasna itu ada dua jenis. Jika mustasnanya itu merupakan jenis dari mustasna minhunya, namanya istisna muttasil namanya. Seperti dua contoh tadi. Qamal qaumu ila zaidan, zaidan ini merupakan jenis dari al-qaum. Kharajan nasu ila amran, ini juga namanya mustasna muttasil. Wa in kana min ghairi jinsihi yusamma munqati'an. Dan jika mustasnanya itu bukan merupakan jenis dari mustasna minhunya, dia dinamakan istisna munqati'. Istisna yang terputus, tidak nyambung ya. Contoh, qaumal qaumu illa himaran. Kaum itu telah berdiri kecuali keledai. Kan? Himar ini bukan jenis dari al-qaum. Karena disebut kaum itu hanya berurusan dengan apa? Kumpulan manusia. Ketika ada kumpulan hewan dalam jumlah banyak, yang bisa disebut kaum. Kemudian wa in kana al-kalamu manfiyan taman. Sekarang masuk rincian yang kedua. Jika kalamnya berupa kalam manfi dan tam, maka hukumnya jaza fihil badalu wan nasbu ala istisna'i. Hukumnya boleh diniatkan sebagai badal, boleh diniatkan sebagai mustasna sehingga dinasab. Yakni annal kalamat tama idza taqaddamahu nafyun. Maksudnya adalah kalam yang tam tapi didahului oleh nafi. Kalamnya tam sempurna tapi ada nafinya. Wa misluhu sifun nafyi, termasuk di sana sama dengan nafi adalah sifun nafyi yang menyerupai nafi. Kan nahyi wal istifham. Seperti nahi dan istifham ini termasuk sifun nafi. Ya, maka hukumnya apa? Jaza fil mustasna an-nasbu ala istisna. Mustasnanya boleh dinasab karena sebagai istisna. Walid ba'u wal itba'. Wal ittiba' berarti ya. Atau atba'a itba' boleh. Wal itba'u alal badaliyati. Dan boleh diitba'kan, disertakan karena sebagai badal. Wahwal mukhtaru, dan itu yang dipilih. Ya, jadi untuk kondisi kalam tam tapi manfi, ya manfi tapi tam, maka boleh pilih, boleh sebagai mustasna, boleh sebagai badal. Ya, contoh fan nafyu nahwu, contoh nafi ini.
Maqamal qaumu illa Zaidun. Maqamal qaumu. Qamal qaumu sudah tam, tapi ada ma namanya manfi tam atau tam manfi. Maka setelah ila bisa sebagai badalnya karena al qaumu rafa maka illa Zaidun gitu. Birraf'i badalun minal qaumu dengan dibaca rafa karena badal dari al qaumu. Badalu ba'din min kullin sebagai badal ba'd min kull. Wal aidu muqaddarun ay minhum. Dan aidnya yang kembali kepada mubdal minhunya ya bersifat dikira-kirakan yaitu kalimat minhum. Maqamal qaumu illa Zaidan minhum. Sehingga ila Zaidun apanya? Ini lagi bicara badal ya ila Zaidun karena al qaumu rafa maka ila Zaidun. Kemudian yang kedua ila Zaidan dengan contoh yang sama maqamal qaumu ila Zaidan gitu. Dengan dinasab binasbi ala istisna'i dinasab karena sebagai mustasna. Itu contoh nafi. Wa misalun nahyi contoh yang nahi nahi artinya apa? Nahi larangan ya. Contoh gini, la yaqum ahadun illa Zaidun boleh atau la yaqum ahadun illa Zaidan juga boleh. Janganlah seorang pun dia berdiri kecuali Zaid. Ya, karena ahadun rofa diniatkan badalnya illa Zaidun juga rofa. Atau setelah illa dibaca dengan nasab karena sebagai mustasnanya. Wa misalul istifhami, contoh yang istifham, hal qamal qawmu illa Zaidun. Atau contoh kedua, hal qamal qawmu illa Zaidan. Dua-duanya boleh. Apakah kaum itu berdiri selain Zaid? Wa mahallu jawazil amrayni idza kana al-istisna'u muttasilan. Jadi untuk kalam yang tam manfi atau manfi tam itu boleh dua bentuk tadi dengan catatan merupakan istisna jenis muttasil. Apa tadi muttasil? Mustasnanya merupakan jenis dari mustasna minhunya. Wa in kana munqati'an wajaba nasbu. Maka jika jenis istisnanya adalah munqati, hukumnya harus dinasab. Bukan boleh milih dua tadi, tapi harus dinasab. Wa in taqaddamahu nafyun aw sibuhu. Meskipun didahului oleh nafi ataupun didahului oleh yang menyerupai nafi. Contoh, maqamal qaumu illa himaran, gitu ya. Nggak boleh illa himarun, nggak boleh. Harus illa himaron. Karena himar ini bukan jenis dari al-qaum. Ini namanya mustasna munqati'. Wala yajuzu illa himarun. Tidak boleh dibaca maqamal qaumu illa himarun. Tidak boleh birofi dengan dirofa. Wa hadza madhabu jumhuril arabi. Ini merupakan madhab pendapatnya kebanyakan orang pada. Wa ajaza banu tamimin fihil ibdalu. Sedangkan Banu Tamim membolehkan al-ibdal atau badal aidon. Kemudian yang berikutnya tentang jenis kalam. Wa in kana al-kalamu naqisan, jika kalamnya jenis nakis, nakis itu kebalikan dari tam. Ya, kalau tam kan tadi disebutkan mustasna minhunya. Kalau nakis tidak disebutkan mustasna minhunya. Karena ala hasabil awamili maka hukumnya itu sesuai dengan posisi dia di dalam kalimat. Sesuai dengan apa yang dituntut oleh amilnya. Kalau amilnya menuntut rofa ya di rofa, nasob ya di nasob, jer ya di jer. Itu namanya ala hasabil awamili. Yakni idza kana al-kalamu naqisan. Maksudnya jika kalamnya adalah kalam naqis bi adami dzikril mustasna minhu yaitu kalam yang tidak disebutkan mustasna minhunya kanal mustasna ala hasabil awamil lati qablahu
Maka mustasnanya sesuai dengan amil yang ada sebelumnya. Kita lihat contoh nahwu ini. Maqama. Kalimat koma itu kan belum sempurna ya. Baru berupa fiil, gitu kan? Maka setelah illa itulah pelengkapnya. Karena fiil butuh fa'il maka illa zaidun gitu. Maqama illa zaidun. Fama nafiyatun ma di sini nafi. Qama fi'lun qamanya fi'il. Yatlubu fa'ilan yang menuntut adanya suatu fa'il. Wa illa ada istisnain. Illa di sini adat istisna mulghatun yang mulghah tidak beramal. Mulghah itu maknanya la amala laha, tidak mengamalkan. Ya sehingga untuk kalam yang naqis caranya gampang ya sebenarnya. Ya contoh kita ambil satu ini ya, maqama ila zaidun. Ya kita ambil ke sini. Maqama illa zaidun. Ini tapi lupa ini ya di nah ini ya. Ila zaidun ini ya. Maqama ila zaidun. Sekarang ketika tanpa harokat kan jadinya seperti ini. Nah, ketika tanpa harokat maqama ila zaidun. Misalkan seperti itu ya. Untuk menentukan setelah ilah itu dibaca apa, caranya mudah. Caranya gini. Dengan menghilangkan mak dan ilah, seakan-akan ya kalimatnya kan menjadi seperti ini. Ya, kalimatnya seakan-akan menjadi seperti ini. Ya, ini kan kalau kalimat seperti ini bacanya apa? Koma zaitun. Koma zaitun karena zaitun sebagai fa'il. Jika caranya dengan hilangkan ma dan hilangkan illa itulah i'robnya. Sehingga maqama illa zaidun kita katakan zaitun adalah fa'il bagi qoma. Karena seakan-akan kalimatnya qoma zaitun. Cuma dibuat sihah atau bentuk ya. Ini namanya hasr. Kalau qoma zaitun artinya Zaid telah berdiri. Kalau maqama ila zaitun artinya tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, maknanya yang berdiri itu hanya Zaid. Itu dari sisi makna. Adapun dari sisi penentuan, untuk mengukurnya tinggal hilangkan mak dan ila. Itulah bacaannya. Coba ya lagi misalnya gini. Ada kalimat seperti ini. Nah, ya misalnya ada kalimat seperti ini. Maka bacaannya adalah ma'akala Muhammadun illa ya, setelah illa sebagai apa? Sebagai maf'ul bihnya. Maka dibaca illa ar-ruzza gitu.
Tidak ada yang dimakan Muhammad kecuali nasi. Yang dimakan Muhammad itu hanya nasi. Muhammad hanya makan nasi. Ya, jadi caranya seakan-akan hilangkan ma dan ilah. Sehingga kalimatnya akala Muhammadun ar-rusa. Sekarang kalau dibalik, misalnya ini. Nah ini ya. Ini kan bacaannya ma'akala rusa. Tidak ada yang makan nasi. Illa, nah itu Muhammadnya sebagai apa? Di sini Muhammadnya sebagai fa'il. Sehingga illa Muhammadun. Ya. Karena pada kalamnya yang belum disebutkan adalah fa'il, maka setelah illa sebagai fa'il. Ketika pada kalam yang belum disebutkan adalah maf'ul bih, maka setelah illa itulah maf'ul bihnya. Ketika pada kalam yang belum disebutkan adalah fa'il, maka setelah illa itulah fa'ilnya. Itu cara ya untuk menentukan apa? Harokat sebuah kata yang terletak setelah illa. Ini kebilang ya. Di sini ya, kenapa? Maksud di sini ya. Gitu. Ya tadi sampai mana? Ya maqama ila zaidun ya. Maqama ila zaidun. Wama nafiyatun. Maka ma adalah nafiyah, ma nafi, maknanya tidak. Waqama fi'lun, qamanya fi'il, ia ta'lubu fa'ilan yang menuntut adanya satu fa'il, wa illa ada istisnain, ilahnya adalah adat istisna, mulhatun tidak beramal, la amalalaha, tidak memiliki amal, li'anna ma qablaha yatlubu ma ba'daha. Karena yang sebelum ilah itu menuntut kepada yang setelah ilah. Wa zaidun fa'ilun, dan zaidun adalah fa'ilnya. Contoh yang lain, wa ma darabtu ila zaidan. Dan saya tidak mukul kecuali kepada Zaid. Fa zaidan maqulu darabtu. Maka zaidan maqulnya fi'il darabtu. Wa illa mulhatun la amala laha. Ilahnya mulhat tidak beramal. Contoh yang cer. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Ya, dan saya tidak melewati kecuali Zaid. Kecuali kepada Zaid. Fa Zaidin majrurun bil ba. Wa illa mulhatun la amala laha. Wal jaru wal majrur muta'alliqun bi marartu. Jar majrur bi Zaidin itu muta'alliq kepada marartu. Itulah hukum mustasna dengan ilah. Ya, hukum mustasna dengan ilah. Wal mustasna bi ghairi wasiwa wasuwa wasawain majrurun la ghairu. Sedangkan mustasna menggunakan ghair, siwa, suwa, sawa itu selalu dijer.
majrurun dijer la ghairu tidak ada lainnya. Setelah ghairu pasti majrur gitu. Yakni anal mustasna bihadhil adawatil arba'ati, maksudnya mustasna menggunakan 4 huruf ini yajibu jarruhu, wajib dijer. Biidhafatiha ilaihi, dengan diidhafahkan, yang diidhafahkan kepada, yang diidhafahkan kepada adat tadi ya. Atau huruf-huruf ini diidhafahkan kepada kata yang setelahnya, itu maksudnya. Ya, biidhafatiha ilaihi. Wa amma ya falaha hukmul mustasna. Dan adapun dia sendiri, yaitu ghairnya, siwaknya, suwaknya, sawaknya, itu sendiri falaha hukmul mustasna. Dia memiliki hukum bagi mustasna bi'ila ketika menggunakan ila as-sabiqi yang sudah lewat penjelasannya. Min wujubin naswi, ada yang berupa wajib dinasab ma'at tamam wal ijab, ketika kalamnya kalam tam mujab. Nahu maqamal qawmu ghaira zaidin, kan? Qamal qawmu ghaira zaidin. Kenapa ghaira? Karena qamal qawmu kalam tam mujab, maka ghaironya wajib dinasab. Wa arjahiyatul itba'i ma'at tamami wan nafyi fil muttasil. Kemudian hukum yang kedua lebih dikuatkan mengikuti atau itba' karena sebagai badal ketika kalamnya tam manfi, tam dan nafi dalam kalam dalam istisna muttasil. Ya, jadi semacam murojaah yang tadi gitu ya. Nahu maqamal qawmu ghairu zaidin. Kenapa dibaca ghairu? Karena maqamal qawmu ini kalam tam tapi manfi, sehingga ghairu zaidin diniatkan badal bagi al qawmu biraf'il ghairu alal badaliyati, ghairnya dirafa karena sebagai badal, wa nasbiha alal istisna'i, boleh juga ghairu zaidin dinasab karena sebagai mustasna. Kemudian wa wujubu an-nasbi fil munqati'i 'inda ghairi tamimin. Dan wajib dinasab pada mustasna munqati selain Bani Tamim. Menurut selain Bani Tamim. Ya, karena kalau Bani Tamim boleh saja dirofa itu atau itfa. Nahu maqamal qaumu ghaira himarin, harus itu wajib nasab karena himar itu merupakan mustasna munqati dari al-qaum. Wa minal irja'i ala hasabil wa minal ijra'i wa minal ijra'i ala hasabil awamili fi naqisi. Dan termasuk dari memberlakukan ya hukum bagi ghair, yaitu sesuai dengan amil yang menuntutnya, dan ini ada pada kalam naqis. Nahu maqama ghairu zaidin, ini kalam naqis, maka ghairnya wajib dirofa karena sebagai fa'il bagi qoma. Wa ma ra'aitu ghairu zaidin, ghairu wajib dinasab karena sebagai maf'ul bih bagi ra'aitu. Wa ma marartu bi ghairi zaidin, ghairi wajib dijer karena ada huruf jar. Wa hakadha hukmu siwa wa suwa wa sawa. Demikian juga hukum bagi siwa, suwa dan sawa fil jami'i, pada semua keadaan. Ya, sudah selesai dua. Ya, pertama mustasna dengan ilah, kedua mustasna dengan ghair, siwa sawa, siwa suwa sawa. Ya, ghair, siwa suwa dan sawa. Sekarang hukum yang ketiga, wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Mustasna menggunakan khala, ada dan hasya, ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Di sini boleh dua, bisa dinasab, bisa dijar. Nahu qamal qawmu khala zaidan, boleh binasbi zaidan dengan dinasabnya lafaz zaidan. Ala anna khala fi'lun madhin, dengan niat khala di sini fi'il madhi. Fa fa'iluha mustatirun ya'udu 'alal qa'imil mafhumi min qamal qawmu. Dan fa'ilnya yaitu dhamir yang mustatir yang kembali kepada al-qa'im, orang yang berdiri yang sudah dipahami dari kalimat qamal qawmu. Wa zaidan maf'ulun bihi, dan zaidan maf'ul bihi. Atau cara kedua,
qamal qaumu khala Zaidin gitu. Itu syarat kedua. Bil jarri dengan dijer. Ala anna khala dengan niat kholanya itu harfu jarrin huruf jar. Sehingga misal wa'ada amron wa amrin wa hasya Zaidan wa Zaidin gitu. Ya, jadi boleh apa? Boleh dua kondisi. Boleh nasab, boleh jar. Bin nasbi wal jarri fil misalaini, ya, dengan dinasab dan dijar pada dua contoh tadi. Nadhirul awwali, yaitu dengan melihat kepada yang pertama tadi. Pertama kan tadi khola, jadi ada hasa ya hukumnya sama dengan khola gitu. Walhasilu, kesimpulannya, annal mustasna bihadhil kalimatis salasi yajuzu nasbuhu biha ala takdiriha af'alan wa jarruhu ala takdiriha hurufan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Kesimpulannya, mustasna menggunakan tiga kalimat ini atau tiga kata, yaitu qala, ada, dan hasa, itu boleh dinasab dengan niat lafadz tadi, kalimah tadi adalah fiil. Jadi qala, ada, dan hasa diniatkan fiil, maka setelahnya nasab. Dan boleh dijar ala takdiriha dengan niat bahwasanya khola, ada, dan hasya adalah jenisnya huruf, yaitu huruf jar, ya, huruf jar, sehingga setelahnya juga dibaca dengan jar. Misalnya tadi wa ada amrin wa hasya zaidin. Selesai sudah ya pembahasan tentang istisna, baik dari pengertiannya dan juga rincian dari masing-masing adat istisna, dan cara memberlakukan kata yang telah adat istisna. Nah, ya. Sisa waktu yang ada ya kita berikan untuk tanya jawab agar lebih mematangkan pemahaman. Silakan. Karena setelahnya masuk bab baru, itu bab lah. Tamam, tafadholi teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ini ya, yang bertanya. Yang tadi masalah ini Ustadz, yang kalau antara mustasna minhu dengan mustasnanya itu tidak sejenis, dan qatik itu yang di dalam Al-Baqarah tuh fasajadu ila iblis gitu, wa isqulna lil malaikati, supaya bersujud pada Adam, kemudian semua sujud kecuali iblis. Maka sebagian kan kemarin apa iblis itu bagian dari malaikat, kan bukan itu kan termasuk yang mengkati itu tadi ya? Ya, untuk yang semacam itu memang dikembalikan ke tafsir yang ada. Ya. Dan tafsir yang ada yang mengarah bahwasanya itu mustasna muttasil dengan konsekuensi iblis itu bagian dari malaikat. Dan yang lebih banyak adalah sebagai mustasna munqati. Iblis itu bukan jenis malaikat. Sehingga ila iblisa dibaca dengan nasab karena dia mustasnanya munqati. Dan ada satu catatan, mustasna munqati terjemahannya bukan kecuali. Terjemahannya bukan kecuali, tetapi akan tetapi. Terjemahannya adalah akan tetapi. Ya, cara memahami mustasna munqati terjemahannya akan tetapi. Sehingga illa iblis, akan tetapi iblis nggak mau sujud, padahal para malaikat sujud, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Demikian juga pada contoh-contoh tadi semuanya ya. Misalnya mana tadi yang mustasna munqati, kecuali himar teh. ya, himar tadi kan, akan tetapi himar yang datang, misalnya mana tadi juga ya. Iya, nah Ustaz. Ya kalau khairan Ustaz. Nah ini.
Qamal maqamal qaumu ila himaron gitu kan. Iya. Tidak ada yang berdiri, tidak ada kaum yang berdiri. Akan tetapi himar berdiri gitu kan. Itu untuk terjemahan Ustaz Samuel Kote, yaitu dengan terjemahan akan tetapi. Kalau kita pakai kecuali seakan-akan seperti masuk bagian itu ya, Iya, Ustaz. iya betul. Ya, Nah, sehingga untuk Ustaz. mensiasatinya dengan terjemahan akan tetapi. Di sini ada metode. Oh, udah habis ini. Itu sih istilahnya di sini. Ya, silakan yang lainnya. Ini contoh qamal qaumu ila himaron. Kaum itu telah berdiri, akan tetapi himar enggak berdiri. Ya, silakan yang lainnya. Dan sangat bagus ya kalau dirangkum sendiri itu ya, dibuat bagan, dirangkum, nanti akan melekatnya. Beda dengan yang mungkin sudah bolak-balik ya, bolak-balik baca ini, bahas ini, insya Allah sudah melekat itu ya, sudah masuk. Tapi bagi yang baru dengar itu biasanya masih sering kebolak-balik ya, sering kebolak-balik, maka perlu dimatangkan. Dimatangkan itu dengan ditulis, dirangkum, dihafalkan di antara. Ya, silakan kalau masih ada. Maaf. Halo, Iya, iya, lo gimana tadi nggak jelas? iya Ustadz. Ana mau tanya, berarti kata setelah huruf istisna itu tidak selalu yang mansub ya? Bisa marfu juga ya Ustadz ya? Ya, sesuai dengan rincian tadi. Dan itu bukan opsi pilihan bebas milih enggak. Kan ya, silakan nasab, jer, atau rofa. Bukan. Tapi masing-masing ada ketentuannya. Tadi kan sudah lengkap ketentuannya. Betul, bukan harus selalu nasab. Tapi selain nasab juga ada ketentuannya. Kapan dia rofa, itu kan? Kapan dia jer. Nah, jadi jawabannya iya, tapi bukan opsi bebas. Opsi bebas maksudnya silakan sesukanya sendiri, mau dibaca nasab, rofa, jer, sesuka-suka enggak. Ada ketentuannya. Ada yang harus nasab, ada yang boleh nasab. Kalau harus nggak ada opsi lain. Kalau boleh ada opsi lain gitu kan. Ada yang boleh rofa, ada yang harus rofa itu, ada yang harus rofa, ada yang harus nasab juga, ada yang harus jer juga. Nah, tadi sudah kita bahas lengkap. Nah, Ustadz, syukuran jazilan. Ya, Bang. Ya, untuk mematangkan ya, insya Allah untuk yang ini nanti anak buat latihan. Latihan. Buat Nah, latihan Ustaz. ya, tinggal milih saja. Kalau milih kan gampang ya, pilihan A atau B atau C. Gitu. Tapi Itu pancing hati-hati tuh Ustaz. terjebak.
Gimana? Masih ada tentang istisna? Maaf Ustaz tadi apa nyambung yang mulko tadi Ustaz apa isim ilah yang mulko itu apa ya ini? Ilah yang mulho itu ilah yang seakan-akan dia itu nggak ada, dia nggak beramal, karena dia berada pada kalam naqis, ya pada kalam naqis. Ini contohnya, contoh yang bawah ya, kalam naqis. Kan tadi intinya kalau tidak nakis kan isim ilahnya itu mesti masuk gitu ya. Enggak juga, kalau nggak naqis kan ada yang rofa juga Tam kan. apa tuh? Apa tamun neneknya ilmu Kalau taman fi kan jam. boleh, Heeh, taman fi kan boleh mansub, boleh badal. iya. Kalau yang nakis setelah ilah pasti pelengkapnya gitu aja. Contoh ini, Jadi maqamal ngikut-ngikut. qaumu ya, Heeh. ila zaitun. Setelah ilah seakan-akan pelengkap bagi ini bukan nakis ini apa? Ini bukan nakis, yang nakis yang bawah. Nakis itu kan yang Ini. disebut mustaminhunya ya Ustaz ya. Iya, maqama ila zaitun kan belum disebutkan apa Iya. failnya. Setelah ilah itulah failnya. Itu adalah nakis. Ini contoh nakis semua. Wa madarabtu ila zaidan. Ini belum Mm. disebutkan maf'ul bihnya. Setelah ilah maka maf'ul bihnya. Kan di dalam i'rab Quran itu kan sering ketemu apa mulko dari apa ilah itu. Saya pas kadang-kadang masih suka bingung juga itu Ustaz. Berarti ilahnya nggak beramal menjadikan setelahnya dinasab gitu maksudnya. Hmm. Contoh ini, wa ma darabtu ila zaidan, ilahnya ini mulho, bukan oh ilahnya beramal nasabnya Zaid karena ada Nasabnya ilah, karena bukan. ini ya sebagai maf'ulun bi ya Ustaz Ya, ya. karena sebagai maf'ul bih bukan oleh ilah. Ilahnya Oh, tetap mulho, wa ilah mulho, ilahnya mulho. naam Ilahnya ya. tidak beramal. Bisa kalau khairan ya Ustaz. Silakan. Sudah atau cukup? Cukup kayaknya ya. Cukup ya. Cukup, maka dari anak cukup sekian ya. Atas kesalahan kekurangan dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ana kembalikan kepada moderator dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.